Selamat sore dan selamat berjumpa dalam program Jaya News. Program ini akan memberikan informasi kepada Anda, informasi yang aktual dan terpercaya. Bersama saya, Afriandi. Saya, Asrianti, akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam program Jaya News. Dan inilah Jaya News selengkapnya. Dema Fuad Uin Mahmud Yunus Batu Sangkar kembali sukses menggelar perhelatan besarnya yang diberi nama Fuad Fair. Penyelenggaraan kali ini merupakan Fuad Fair Jilid 3, di mana sebelumnya sempat vakum selama 3 tahun akibat kondisi yang tidak memungkinkan untuk dilakukan. Antusias para dosen dan juga mahasiswa sangat terlihat jelas di saat kegiatan berlangsung. Dan panitia juga menyediakan stand-stand untuk setiap jurusan yang ada di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah untuk memeriahkan kegiatan tersebut. Fuad Fair merupakan baralek Gadang Fuad yang mengangkat berbagai jenis kegiatan perlombaan, mulai dari lomba puisi, solo song, fashion show, nasid, dan juga masak. Kegiatan ini diikuti oleh mahasiswa antar jurusan. Tidak hanya mahasiswa, para dosen pun ikut serta dalam memeriahkan acara ini. Saya Latifah Nufauza. Sekarang saya berada di halaman Gedung Fuad di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar. Pagi ini sedang berlangsung acara pembukaan Fuad Fair yang diadakan oleh Dema Fuad. Acara ini akan diadakan selama 4 hari berturut-turut dimulai pada tanggal 23 November sampai tanggal 26 November tahun 2022. Bisa kita lihat pemirsa, beginilah suasana di halaman Gedung Fuad pada pagi hari ini. Sudah ada berdatangan mahasiswa dan dosen untuk menghadiri acara pembukaan Fuad Fair pada pagi hari ini. Saint Fitri, time is yours. Sambutan Ketua Umum Dewan Eksekutif. Kalau boleh tahu Kak, Kakak dari perwakilan jurusan apa? Dari perwakilan KPI, Kak. Dan lomba apa yang Kakak ikuti? Lomba fashion show, Kak. Apa alasan kalian mengikuti acara Fuad Fair hari ini? Kalau dari saya sendiri Kak, alasan saya mengikuti fashion show di Fuad Fair ini untuk lebih mengembangkan budaya-budaya Minang yang sudah tertinggal di zaman sekarang. Contohnya yaitu baju perempuan yang sekarang kita lihat sempit-sempit yang mungkin bisa terlihat tubuhnya. Oleh karena itu bagaimana kita bisa membuat masyarakat menjadi lebih tertarik lagi dengan pakaian-pakaian budaya Minang yang sesuai dengan istilah Minang yaitu adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah. Kalau menurut saya, Kak, di sini kita bisa mengembangkan wawasan kita sebagaimana kita berpakaian dengan muslimah, dengan yang menutup aurat, seperti yang ditampilkan oleh para fashion show lainnya. Di sini kita bisa menambah wawasan kita, Kak. Menurut saya cara fair ini sangat bagus untuk anak-anak muda. Tetapi dari acaranya mungkin kalau menurut saya kurang disiplin waktu, Kak. Kalau menurut saya acaranya bagus ya, Kak. Jadi bisa memotivasi yang lainnya untuk ikut serta dan mungkin hanya kurangnya waktunya, Kak. Bagaimana harapan kalian untuk acara Fuad Fair? Untuk Fuad Fair tahun depan semoga bisa lebih tepat waktu, lebih banyak cabang yang diperlombakan. Kalau dari saya harapan untuk Fuad Fair ke depannya acaranya lebih ditambah lagi kalau bisa dan lebih diluaskan lagi lingkupnya. Sekian, Kak. Itulah informasi mengenai kegiatan Fuad Fair yang diadakan oleh Dema Fuad Uin Mahmud Yunus Batu Sangkar. Jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di Jaya News. Halo Mam, kau libur kuliah kemana? Tapi menurut awak mah, nggak usah lah repot-repot benang mantan kawan tu. Kalau menurut
menolong tuh dak lo mandang-mandang itu dan toh apalagi kawan awak surang kan. Kemudian itu nyong, ayolah. Gereja ada sih, tapi lumayan jauh dari sini, Yon. Masih dalam program Jaya News. Kali ini kami akan memberikan informasi yang menarik kepada pemirsa pencinta kuliner yang bingung untuk berkulineran di mana. Ya, betul sekali nih Andi. Di kota Padang Panjang, Sumatera Barat, terdapat pasar kuliner yang menyajikan berbagai macam ragam makanan. Tentu rasanya tidak perlu diragukan lagi. Untuk mengetahui lebih jelas, berikut liputannya. Pasar kuliner Padang Panjang berada di Jalan Sudirman atau tepatnya di pusat kota yang dikenal dengan sebutan Kota Serambi Mekah. Ketika memasuki gerbang utama, good people akan disambut dengan keindahan jajaran tenda kuliner seragam dengan penerangan baik dari sisi kanan dan kiri yang dibuat Pemko Padang Panjang pada tahun 2021. Makanan dan minuman yang dijual di sana sangat banyak, mulai dari makanan tradisional hingga mancanegara. Jika berkunjung ke sini, good people harus sabar nih, memilih kuliner yang diinginkan karena daya kunjungnya yang tinggi membuat wisata kuliner ini selalu sesak. Baiklah pemirsa, saya sudah berada di Pasar Kuliner Padang Panjang. Nah, pada kali ini saya sudah bersama Ibu Rina, penjual pempek Palembang. Nah, bagaimana kabarnya Bu? Baik. Ibu, saya mohon berbincang-bincang sebentar ya Bu. Saya ingin menanyakan Bu, apakah yang membuat Ibu tertarik untuk berjualan di Pasar Kuliner Padang Panjang ini Bu? Tertariknya pembelinya dari luar-luar daerah dan penjualannya di sini banyak yang enak-enakan. Nah Ibu di sini itu berjualannya sudah lama, apa Ibu pernah berjualan di tempat lain atau emang baru di sini Bu? Jualan di sini sudah lama, jualan pasar kuliner ini karena dari pindahan dari bawah pasar bawah. Berarti sudah berapa lama ya Bu kisaran waktunya Ibu berjualan di sini ya Bu? Kalau jualan di sini baru setahunan. Tahun Bu. Nah, selama Ibu berjualan di sini apakah ada keluhan Bu baik dari segi tempat ataupun lingkungannya Bu? Kalau di sini segi lingkungannya cuman kalau hari hujannya becek. Kalau apanya ya enak lah di sini. Nah, untuk modalnya Bu untuk satu hari berjualan itu modalnya berapa ya Bu? Kalau sehari itu modalnya 200-an. Kalau untuk omsetnya Bu satu hari itu bisa meningkat atau menurun itu bagaimana Bu? Kalau omsetnya ya kalau rami ya meningkat lah 200-an 300-an, kalau sepinya dapatlah 150-an. Untuk operasi dari pasar kuliner ini sendiri Bu itu bukanya dari jam berapa sampai jam berapa ya Bu? Kalau saya bukanya di sini jam 3 sampai jam 12 malam. Baiklah pemirsa, saya sudah bersama dengan salah satu pengunjung Pasar Kuliner Padang Panjang. Dengan kakak? Saya bernama Chana. Baik Kak, saya mohon izin untuk berbincang sebentar ya Kak. Ya, diperbolehkan Kak. Bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah kabarnya baik Kak. Nah, saya ingin bertanya Pak, kakak kesini pertama kali atau udah sering kesini Kak? Kalau saya kan bukan berasal dari daerah sini dan saya tentunya baru pertama kali banget kesini. Nah, untuk mengetahui lokasi ini kakak diberitahu oleh siapa atau bagaimana Kak? Sebenarnya mengetahui lokasi ini itu dari internet. Cuman karena saya itu dari perantauan dan mengikuti program pertukaran, saya mengetahuinya dari kakak-kakak LO yang mengajak jalan-jalan ke sini.
Pertanyaan terakhir ya Kak, kesan Kakak terhadap pasar kuliner ini bagaimana Kak? Tentunya kesannya sangat gimana ya Kak, sangat bagus, terus kayak lengkap banget makanannya. Karena kan saya berasalnya dari Jawa, di sana juga kan ada sate Madura yang dimana saya udah lama nggak makan karena saya dari Agustus, yang pas kesini langsung ada kayak kesannya tuh yang kemarin tuh kangen, bisa ngilangin rasa kangennya juga dan bisa mencoba jajanan kayak khas-khas yang lainnya ataupun makanan khas yang dari sini Kak. Perlu diketahui juga nih good people bahwa daerah ini memiliki beragam wisata kuliner legendaris yang enggan dilewati saat berkunjung. Mulai dari hidangan berat, hidangan ringan, dan minuman yang siap memanjakan perut good people. Puji Rahmat Hidayat Alda Afrizeni melaporkan. Itulah keseruan tim liputan kami di Pasar Kuliner Padang Panjang. Jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di Jaya News. Masih dalam program Jaya News. Pemirsa, seperti yang kita tahu bahwa saat ini cuaca di luar sana sedang tidak baik-baik saja. Di saat panas yang terik, tiba-tiba hujan begitu saja. musim seperti ini disebut dengan musim pancaroba, yaitu peralihan dari musim satu menuju musim lainnya. Dengan kondisi yang seperti ini, maka kita perlu atau butuh dalam meningkatkan daya tahan tubuh agar lebih kuat. Ya, saat ini kita sudah terhubung bersama narasumber kita, bersama Ayunda Wahyu Wulandari Escape yang bekerja sebagai seorang perawat. Ya Ayunda, bagaimana? Terima kasih sebelumnya kepada tim program Jaya News yang sudah mempercayai saya untuk menjadi narasumber pada kesepakatan kali ini. Walaupun melalui telepon interaktif, insya Allah informasi yang akan kita bahas dapat bermanfaat bagi pemirsa di rumah. Sebelum kita berbincang-bincang, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Wahyu Wulandari Escape. Ya, seperti yang kita ketahui sekarang kan lagi musim pancaroba, di mana kita harus tetap menjaga stamina tubuh kita, menjaga imun kita agar tidak mudah terpapar penyakit di musim yang sangat rentan saat ini. Ya, bagaimana tipsnya Ayunda? Nah, seperti yang kita ketahui kan saat ini musim pancaroba nih. Jadi kita harus menjaga daya tahan tubuh kita dan kita juga harus memperhatikan makanan yang kita konsumsi. Di sini saya akan memberikan beberapa tips cara memilih makanan sehat di musim pancaroba. Yang pertama, berbahan sayuran. Nah, sayuran itu kan memiliki antioksida dan serat. Jadi, ada beberapa sayuran yang cocok untuk kita konsumsi untuk menjaga kesehatan kita seperti bayam, brokoli. Nah, jadi bayam dan brokoli ini memiliki khasiat seperti vitamin A, E, dan serat. Jadi tidak bayam dan brokoli aja, tetapi ada juga bawang putih yang bisa menambah cita rasa masakan kita dan mengandung alisin untuk melawan flu. Terus yang kedua, memperhatikan lemak baik. Memperhatikan lemak baik ini bisa nih kita makan buah alpukat. Buah alpukat itu juga bisa menurunkan kolesterol pada darah kita. Nah, selain bisa menurunkan kolesterol, buah alpukat juga bisa menjaga kesehatan tubuh kita. Terus yang ketiga, mengkonsumsi makanan berfermentasi. Nah, seperti acar nih, kan mentimun yang kita fermentasi nih. Jadi, acar tersebut bagus untuk kita melindungi sel-sel tubuh kita, dan dia juga bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Tips yang keempat, kita harus mengontrol konsumsi pemanis buatan. Nah, jadi kalau seandainya kita sering mengkonsumsi pemanis buatan,
bisa mengakibatkan kita obesitas. Nah, jadi kita bisa menggantikan pemanis buatan tersebut dengan buah-buahan, karena buah-buahan tersebut kan merupakan pemanis alami. Nah, jadi itulah ya tips dari saya mengenai jenis makanan yang tepat pada musim pancaroba. Semoga tips dari saya bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih Wahyu Wulandari Escape yang telah memberikan informasi mengenai tips memilih makanan yang sehat dan tepat dalam kondisi pancaroba seperti sekarang ini. Jangan kemana-mana, karena setelah ini kita akan kedatangan bintang tamu dalam segmen talk show. Dan segmen ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Afriandi. Saya Arisita. Pamit undur diri. Sampai jumpa. Jal, jagolah Jal, lah pagi, nak ke kuliah, Jal. Baik Jal, siang-siang lah menunggu kerajaan. Asa angka ikut taruh jual, ndak kabe rubah itu yang don. Jal ya lah. Nanti nak suruh sembahyang dah, anjur ndak sembahyang dong, ya. Itu kalau perubahan tuh datangnya dari diri awak seorang. Kalau awak prinsip awak aja Jal. Dia lah awak mau diikut dulu, tapi dengan sikap awak jo, awak calian ke kawan-kawan, ke orang lain gitu. Bertemu lagi dengan saya Aisyah Nur Permata di segmen talk show Ngobrol Asik. Oke pemirsa, sekarang saya sudah bersama bintang tamu yang luar biasa, yaitu Abang Tommy Caniago. Selamat sore Bang. Selamat sore juga. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Pemirsa, kali ini kita akan membahas mengenai seputar kegiatan di kampus. Nah, di mana kegiatan ini disebut dengan Fuad Fair. Untuk mengenal dan membahas mengenai apa sih Fuad Fair itu, karena kita sudah bersama bintang tamu yang luar biasa ini, maka kita tanyakan saja langsung. Oke Bang Tommy, apa sih Bang kegiatan dan maksud dari Fuad Fair ini? Oke, mungkin untuk acara Fuad Fair itu adalah sebuah program kerja dari Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, itunya di bidang pengembangan sumber daya mahasiswa. Nah, untuk kami di bidang pengembangan sumber daya mahasiswa itu mengangkat sebuah acara yang bertemakan kesenian dan beberapa lomba juga yang ada kayak lomba keagamaannya. Dan untuk Fuad Fair ini ada 7 cabang perlombaan. Yang pertama itu lomba puisi, dan yang kedua itu ada lomba nasyid, dan yang ketiga itu ada solo song, ada juga fashion show, terus lomba memasak, lomba tahfiz dan ranking 1. Oke Bang, dari kegiatan yang 7 tadi, apakah dari ada ketentuan-ketentuan berapa orang diutus atau dari jurusan-jurusannya berapa orang gitu Bang? Oke, untuk untuk cabang-cabang lomba di Fuad Fair itu untuk nasyid itu kita mengadakannya untuk tingkat universitas. Jadi ada beberapa fakultas yang ikut, kayak kalau kita di UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar ada 4 fakultas kan, fakultas FTIK, FEBI, Fuad, sama Syariah. Nah, untuk nasyid itu kita lombanya tingkat fakultas. Ada juga yang fakultas, ada juga yang jurusan kita di Fuad, yang 7 jurusan semuanya di Fuad. Dan untuk lomba puisi itu kita bukannya secara yang di fakultas kita aja, tingkat fakultas, yang untuk 7 jurusan. Untuk fashion show itu juga untuk yang tingkat fakultas. Untuk nasyid itu
itu institut, universitas maksudnya. Terus yang ranking 1 itu kita buka untuk cabang ranking 1 itu tingkat SLTA se-Kabupaten Tanah Datar. Berarti untuk yang ranking 1 tuh luas ya Bang ya? Ya, untuk ranking 1 itu kita khususkan untuk tingkat SLTA. Karena biar ramai acara kita gitu, nggak kita yang di fakultas saja, nggak kita yang di UIN Mahmud Yunus saja gitu. Kita mau ngundang orang luar sekalian mempromosikan kampus kita gitu. Oke pemirsa, setelah Bang Tommy menjelaskan apa saja macam-macam cabang dan maksud dari Fuad Fair ini, seterusnya Bang kami mau bertanya, bisa nggak sih Abang menceritakan awal dibentuknya acara ini? Pasti ada panitia. Nah bagaimana Bang proses dari pemilihan itu? Oke, mungkin untuk kepanitiaan kami semuanya ada 35 orang kepanitiaan, dan kepanitiaan tersebut direkrut dari 7 jurusan HMJ yang ada di Fuad. Mulai dari komunikasi penyiaran Islam, psikologi Islam, pikiran politik Islam, pengembangan masyarakat Islam, terus ilmu perpustakaan dan informasi Islam, jurnalistik Islam, dan lainnya gitu. Untuk 7 jurusan yang ada di Fuad. Terima kasih Bang. Setiap jurusan mempunyai dekan seperti apa? Yang menjadi dosen besarnya itu. Nah. Untuk yang meminta persetujuan atau mengundang para dosen-dosen yang hadir itu kerjanya siapa gitu Bang? Itu kami di kepanitiaan ada divisi Humas dan Dana. Itu untuk penyebaran surat-surat menyurat, baik itu surat undangan maupun surat peminjaman peralatan dan lain-lainnya gitu. Untuk pengurusan surat itu diurus sama divisi Humas dan Dana. Untuk pembuatan surat menyuratnya itu dari divisi Kestari. Untuk yang pertanyaan terakhir nih Bang, seperjalanan acara apa sih Bang kendala yang dialami mulai dari awal pemilihan kepanitiaan sampai di lapangan gitu? Mungkin untuk acara Fuad Fair tahun ini, kalau untuk kemeriahannya, kalau saya sebagai koordinator PSDM, saya sangat senang gitu dengan acara ini. Tapi buat hambatan dan kendala di lapangan yang saya rasakan bersama kepanitiaan mungkin cuma dari kendala cuaca gitu. Cuaca yang tidak bisa kita tebak. Kayak hari pertama di acara pembukaan itu hujan. Di hari kedua itu acaranya kita kena angin. Anginnya kuat banget gitu. Jadi sampai tenda-tenda acara kita sampai roboh gitu. Ini itu sih buat hambatan dan kendala di lapangan. Kalau boleh tahu nih Bang, kan Fuad Fair ini udah berapa kali diadain gitu Bang? Kalau untuk Fuad Fair itu ini yang ketiga kali. Ketiga kali? Ya, kita angkat acaranya gitu. Jadi menurut Abang untuk Fuad Fair yang ketiga ini yang paling memuaskan? Ya, karena pas waktu saya masuk dulu di 2019, pas saya masih maba itu di 2019 acara Fuad Fair yang kedua. Dan sempat vakum karena COVID-19. Jadi di 2022 alhamdulillah terlaksana lagi acaranya gitu. Oke, terima kasih pemirsa. Untuk penjelasan dari bintang tamu yang luar biasa ini, sedikit kita dapat mengambil kesimpulan bahwasannya Fuad Fair ini tidaklah terjadi pertama kali, namun udah yang ketiga kali nih pemirsa. Mulai dari mana kepanitiaan, kemudian cabang-cabang lomba yang sudah ditentukan, bahkan pemirsa, acara ini tidak hanya serangkup universitas saja, namun juga bagaimana mahasiswa-mahasiswi itu mengundang seluruh SMA MAN yang ada di Tanah Datar. Terakhir nih pemirsa, bagaimana sih Bang ini harapan Abang untuk kedepannya dan juga untuk acara kali ini gitu? Mungkin harapan saya, mungkin sebagai mahasiswa, semoga kedepannya tiap tahun terlaksanalah acara kegiatan Fuad Fair ini gitu. Karena buat kami mahasiswa yang ada di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Fuad Fair ini adalah sebuah acara yang dimana kalau bahasa Minangnya acara baralek gadangnya mahasiswa Fuad gitu. Jadi pengen kedepannya itu terus
laksana gitu, dilestarikanlah acara ini ke depannya gitu. Karena di acara ini kita bisa happy-happy bareng, serta buat menjalani perlombaan itu kita gimana ya, kerjasama dan kekompakan kita bisa dilihat sama orang-orang luar sana gitu. Jadi semoga kedepannya FUAD Fair ini bisa terus terlaksana dan dilestarikan ke depannya gitu. Terima kasih penjelasan dari Bang Tommy Ceniago. Nah, ini khusus untuk para mahasiswa di mana saja, di mana kita sebagai mahasiswa itu harus menimbulkan kreativitas yang memajukan dan membentuk kerjasama yang luar biasa. Itulah pembahasan kita sore ini bersama bintang tamu yang luar biasa, yaitu Bang Tommy Ceniago. Semoga Abang sehat terus. Semoga kita jadi mahasiswa yang lebih baik ke depannya untuk semua mahasiswa di Indonesia. Hidup mahasiswa. Oke pemirsa, selamat sore. Sekian perbincangan kita kali ini. Terima kasih kepada seluruh kru studio yang sudah bekerja. Dan untuk menutup acara kita sore ini, akan ada penampilan istimewa dari Yogi dan kawan-kawan. Saya Aisyah Nurul Permata. Sampai jumpa.